Saat dunia masih sibuk memperdebatkan kebenaran kisah Jose, sebuah berita mengejutkan muncul. Keluarga Cordova, sahabat muda yang meninggal di tengah perjalanan, menggugat Jose ke pengadilan. Mereka menuduh bahwa Jose mungkin telah melakukan hal terlarang, bahkan memakan Cordova untuk bertahan hidup. Tuduhan itu segera menimbulkan kehebohan baru. Media mengangkatnya dengan judul sensasional. Apakah rahasia gelap tersembunyi di balik 438 hari? Bagi keluarga Cordova, kehilangan anak laki-laki mereka sudah cukup menyakitkan. Tetapi mendengar kisah Jose yang kini terkenal dunia tanpa bukti jelas tentang kematian Cordova, menimbulkan kecurigaan. Jose terpukul oleh tuduhan itu. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menyentuh tubuh Cordova dengan cara yang tidak pantas. Ia bahkan mengenang momen ketika ia menangis berhari-hari setelah kematian sahabatnya, berbicara kepada jasadnya, lalu dengan air mata melepas tubuh itu ke laut. Saya mencintai dia seperti saudara. Saya berjanji akan menyampaikan kisahnya kepada keluarganya. Bagaimana mungkin saya mencederai janji itu? Katanya dengan suara bergetar. Untuk membuktikan dirinya, Jose bahkan rela menjalani tes pendeteksi kebohongan, polygraph test. Hasilnya mengejutkan banyak orang. Ia lulus, jawaban-jawabannya konsisten, dan tidak ada tanda bahwa ia berbohong mengenai tuduhan kanibalisme. Meski demikian, kontroversi tak serta-merta hilang. Publik terbelah dua. Sebagian percaya penuh bahwa ia adalah pahlawan laut sejati, sementara sebagian lain masih meragukan, menganggap ada bagian gelap dari kisah ini yang tidak pernah terungkap. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang jurnalis bernama Jonathan Franklin berhasil mewawancarai Jose secara mendalam. Dari rangkaian wawancara itulah lahir sebuah buku berjudul 438 Days, yang menceritakan dengan detail setiap detik perjuangan Jose. Buku itu memperkuat gambaran bahwa kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan catatan nyata tentang kemampuan manusia bertahan dalam kondisi paling ekstrim. Namun bagi Jose sendiri, ketenaran dan kontroversi bukanlah tujuan. Yang ia inginkan sederhana, membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan bahwa ia hanyalah seorang manusia biasa yang terjebak dalam perjuangan luar biasa. Setelah badai kontroversi mereda, Jose akhirnya kembali ke kehidupan sehari-harinya. Ia pulang ke El Salvador, bertemu kembali dengan keluarga yang sudah lama menganggapnya mati. Tangisan, pelukan, dan doa syukur mengiringi kepulangannya. Bagi mereka, Jose bukan hanya seorang ayah, anak, atau saudara yang kembali. Ia adalah bukti hidup bahwa mukjizat masih ada. Meski demikian, lautan telah meninggalkan luka mendalam di hatinya. Jose tidak lagi berani melaut jauh seperti dulu. Ia memilih hanya memancing dekat pantai, sekadar mencari nafkah sederhana. Baginya, laut bukan lagi sahabat, melainkan ingatan pahit yang selalu menghantui. Ombak ganas, langit gelap, tubuh sahabatnya yang terbawa arus. Namun dari penderitaan itu, lahir sebuah warisan kemanusiaan. Kisah Jose menjadi inspirasi global. Ia dijuluki Robinson Crusoe dari dunia nyata. Sekolah-sekolah, gereja, hingga media di berbagai negara menjadikan kisahnya bahan renungan tentang keberanian, iman, dan keajaiban bertahan hidup. Banyak orang mengatakan, kisah Jose bukan sekadar cerita tentang nelayan yang tersesat, melainkan pelajaran tentang ketabahan hati manusia. Bahwa bahkan ketika semua harapan tampak hilang, selama ada tekad untuk hidup, selalu ada jalan. Buku 438 Days karya Jonathan Franklin kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa, menjadi catatan sejarah modern tentang daya tahan manusia melawan alam. Film dokumenter pun dibuat, semakin memperluas jangkauan kisah ini ke seluruh dunia. Namun di balik semua sorotan, Jose tetap seorang pria sederhana. Ia tidak mengejar ketenaran atau kekayaan. Yang ia bawa dari laut hanyalah satu pelajaran besar, kerendahan hati di hadapan alam. Samudra bisa memberimu kehidupan, tapi juga bisa mengambil segalanya dalam sekejap, katanya suatu kali. Yang membuatku bertahan bukanlah kekuatan fisik, melainkan iman, harapan, dan kenangan akan orang-orang yang kucintai. Kisah Jose Salvador Alvarga kini menjadi bagian dari sejarah, salah satu catatan bertahan hidup paling luar biasa sepanjang masa. Dan mungkin, di luar sana, lautan luas masih menyimpan ribuan rahasia dan cerita lain yang menunggu untuk ditemukan. Suatu pagi, setelah berbulan-bulan hanya melihat laut biru tanpa ujung, Jose memperhatikan sesuatu yang berbeda. Jumlah burung laut di langit tampak lebih banyak dari biasanya. Ia tahu, burung-burung itu tidak pernah terbang terlalu jauh dari daratan. Selalu ada pulau atau atol yang menjadi tempat mereka bersarang. Jantung Jose berdegup kencang. Apakah ini pertanda ia akhirnya mendekati tanah? Hari-hari berikutnya,
Tanda itu semakin jelas. Burung-burung melintas rendah, beberapa bahkan hinggap di perahu, seakan memberi salam. Dan kemudian, di suatu sore berkabut, matanya menangkap siluet samar, sebuah pulau hijau muncul di horizon. Air matanya langsung menetes. Selama 438 hari, yang ia lihat hanyalah air, langit, dan ombak. Kini, di kejauhan, ada daratan nyata, bukan mimpi, bukan halusinasi. Ia nyaris tak berani percaya. Berulang kali ia mengucek mata, memastikan bayangan itu bukan tipuan cahaya. Namun untuk mencapai pulau itu, ia harus mengambil risiko besar. Perahu kecilnya masih terikat pada seutas tali yang berfungsi seperti jangkar darurat, menjaga agar tidak terbalik saat ombak besar datang. Dengan tangan gemetar, Jose memotong tali itu. Ia tahu, tanpa pengikat, perahunya bisa dengan mudah dihantam ombak dan terbalik. Tetapi inilah taruhan terakhir. Ia harus tiba di pulau itu, atau mati. Arus membawa perahu perlahan mendekati pantai berpasir putih. Saat jarak tinggal sekitar 10 meter, Jose tidak lagi mampu menahan diri. Ia melompat ke laut, berusaha berenang. Tubuhnya terlalu lemah, setiap gerakan seperti disiksa. Ia hampir tenggelam, paru-parunya terbakar oleh air asin. Lalu, sebuah ombak besar datang, mendorong tubuhnya ke pantai. Dengan sisa tenaga, ia merangkak, mencengkeram pasir basah, mencium tanah seperti mencium permata termahal di dunia. Air matanya bercampur dengan air laut, ia menangis keras, menjerit seperti bayi baru lahir. Setelah lebih dari 14 bulan terombang-ambing di samudra, akhirnya ia menjejakkan kaki di daratan nyata. Pulau itu kecil, sunyi, tampak sepi dari kejauhan. Namun bagi Jose, itu bukan sekadar tanah. Itu adalah kehidupan. Jose tergeletak di pantai dengan tubuh gemetar, napasnya terengah-engah. Setiap ototnya terasa terbakar, kulitnya penuh luka, dan rambutnya kusut menempel di wajah. Namun rasa sakit itu justru mengingatkannya bahwa ia masih hidup. Setelah sekian lama hanya melihat laut dan langit, kini ia bisa mencium aroma tanah basah, mendengar suara dedaunan kelapa bergoyang, dan merasakan pasir kasar di telapak tangannya. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara langkah. Sepasang suami istri lokal yang sedang memetik kelapa di sekitar pantai terkejut melihat sosok asing itu. Tubuh kurus dengan janggut panjang, kulit terbakar matahari, dan tatapan kosong, ia tampak lebih mirip hantu laut daripada manusia. Mereka berlari mendekat, khawatir namun juga penuh rasa ingin tahu. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya mereka dengan bahasa yang Jose tak mengerti. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan serak. Dengan gerakan lemah, ia menunjuk ke dirinya sendiri dan berucap pelan, "Jose. Salvador. Alvarenga. Meksiko." Pasangan itu segera memanggil bantuan. Seorang tenaga medis setempat didatangkan. Saat diperiksa, kondisinya sungguh mengerikan. Tubuh dehidrasi parah, kekurangan gizi, infeksi kulit, pembengkakan di pergelangan kaki, dan detak jantung tidak stabil. Dokter yang menanganinya bahkan sempat heran bagaimana pria ini masih bernapas. Berita tentang penemuan orang asing yang selamat hanyut lebih dari setahun segera menyebar ke seluruh pulau. Keesokan harinya, kabar ini sampai ke media internasional. Dalam waktu singkat, nama Jose Alvarenga menjadi sorotan dunia. Ada yang menyebutnya sebagai keajaiban hidup, tetapi tak sedikit pula yang meragukan kisahnya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa bertahan selama 438 hari tanpa teknologi, hanya dengan tangan kosong melawan laut? Sementara dunia memperdebatkan kebenarannya, Jose hanya bisa berbaring di ranjang darurat, menatap langit-langit, dan membiarkan tubuhnya yang rapuh dipulihkan. Dalam hati, ia tahu satu hal, ia telah kembali dari ambang kematian. Kisah Jose segera mengguncang dunia. Media internasional berebut menyiarkan ceritanya. Ada yang menyanjungnya sebagai pahlawan bertahan hidup, tetapi ada pula yang menuduhnya berbohong. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa hidup lebih dari 1 tahun tanpa makanan dan air yang cukup, tanpa teknologi, tanpa peta, tanpa bantuan siapapun? Sejumlah pakar mulai angkat bicara. Beberapa dokter menegaskan kondisi fisik Jose memang menunjukkan tanda-tanda orang yang terdampar lama di laut. Kulit terbakar parah. Massa otot menyusut drastis. Gejala dehidrasi dan malnutrisi kronis. Mereka juga menjelaskan bahwa konsumsi daging ikan mentah dan burung laut bisa memberi vitamin C alami, sehingga ia terhindar dari penyakit kudis, scurvy, yang biasanya menyerang pelaut kuno.
Fakta ini sejalan dengan kisahnya. Para ahli oseanografi pun menambahkan penjelasan. Mereka menyatakan bahwa arus Khatulistiwa Utara memang mampu membawa sebuah perahu kecil dari pantai Meksiko hingga ke Kepulauan Marshall dalam waktu 12-18 bulan. Artinya, perjalanan Jose secara teori sangat mungkin terjadi. Namun skeptisisme tetap ada. Beberapa orang menganggap kisahnya terlalu dramatis, bahkan mustahil. Media sosial dipenuhi perdebatan sengit. Apakah ini benar-benar kisah nyata atau sekadar tipuan besar abad ini? Pemerintah setempat bersama perwakilan Amerika Serikat akhirnya ikut turun tangan. Jose diwawancarai, diperiksa silang, bahkan diselidiki oleh pihak berwenang. Semua jawaban yang ia berikan konsisten dengan data ilmiah, arah arus, waktu tempuh, serta kondisi tubuhnya. Meskipun begitu, sorotan publik tidak kunjung reda. Ribuan wartawan berdatangan, kamera menyala di setiap sudut. Jose yang masih lemah seringkali terpaksa menolak wawancara. Ia hanya ingin beristirahat, tetapi dunia menuntut penjelasan. Pada akhirnya, satu hal menjadi jelas, meski ada keraguan, semakin banyak bukti ilmiah yang mendukung bahwa kisah Jose memang nyata. Kisah ini bukan hanya cerita bertahan hidup, tetapi juga cermin bagaimana tekad, iman, dan keberuntungan bisa menantang logika manusia. Setelah kepergian Cordova, dunia Jose runtuh. Perahu kecil itu kini hanyalah ruang kosong, sunyi, tanpa suara manusia lain. Setiap hembusan angin dan riak ombak terdengar lebih keras, seakan menegaskan bahwa ia benar-benar sendirian di tengah lautan tak bertepi. Malam-malam menjadi penyiksaan jiwa. Jose sering duduk sendirian menatap bulan, membayangkan Cordova masih ada di sampingnya. Ia berbicara kepada bayangan sahabatnya, bertanya, menjawab sendiri, bahkan tertawa kecil. Ia tahu itu hanyalah hayalan, tapi tanpa itu, pikirannya bisa hancur. Kesepian lebih menakutkan daripada rasa lapar. Di siang hari, untuk mengusir rasa sepi, Jose membiarkan pikirannya berkelana. Ia membayangkan dirinya berada di atas kapal pesiar mewah, berpakaian rapi, menikmati makanan lezat yang disajikan di meja panjang. Kadang ia berhayal bertemu seorang wanita cantik, berbincang, tertawa, lalu menari di bawah cahaya lampu seperti dalam film Titanic. Imajinasi itu bukan sekadar hiburan, itu adalah pelarian jiwa agar ia tidak kehilangan kewarasan. Namun bahkan dalam hayalan terindah, ada saat-saat ketika kenyataan kembali menghantam. Tubuhnya tetap kurus kering, bibir pecah, tangan melepuh karena matahari. Ia tetap hanya seorang pria sendirian di atas perahu reyot, di tengah samudera raksasa. Yang membuatnya bertahan adalah iman dan harapan. Ia teringat pada ajaran ibunya di El Salvador, jangan pernah menyerah, karena setiap manusia berharga di mata Tuhan. Ia percaya bahwa bunuh diri adalah dosa, dan selama masih ada napas, masih ada alasan untuk hidup. Keyakinan itu menjadi jangkar batinnya ketika kesepian hampir menenggelamkannya. Kadang-kadang, dari kejauhan, ia melihat kapal kargo besar melintas. Hatinya melonjak, ia berteriak, melambaikan tangan, bahkan melompat-lompat di atas perahu. Tetapi kapal-kapal raksasa itu hanya melaju cepat, tidak pernah melihatnya. Harapan yang sempat menyala padam kembali, meninggalkan luka lebih dalam. Namun meski begitu, Jose tidak menyerah. Ia berkata pada dirinya sendiri, jika aku bisa bertahan 1 hari lagi, mungkin besok akan datang pertolongan. Dan hari demi hari, dengan segala kesepian yang menusuk, ia tetap bertahan. Kesepian tidak membunuhnya, justru menguatkannya. Hari-hari terus berganti, berminggu-minggu lalu berbulan-bulan. Jose hidup dalam ritme yang diciptakannya sendiri, berburu ikan dengan tangan kosong, menjemur daging, menampung air hujan, dan berbicara dengan dirinya sendiri untuk tetap waras. Namun di tengah keterasingan itu, ia menemukan cara untuk menghitung waktu, melalui bulan. Ayahnya di El Salvador dulu pernah mengajarinya, jika kau ingin tahu berapa lama kau hidup di laut, lihatlah bulan. 1 bulan penuh berarti 1 siklus. Nasihat sederhana itu kini menjadi penopang mentalnya. Setiap kali bulan purnama muncul, Jose menggoreskan tanda di papan perahunya. Begitu saja, ia sadar sudah melewati lebih dari 15 kali bulan purnama. Artinya, ia telah hanyut lebih dari 1 tahun. Selain bulan, Jose juga mengamati pola arus laut. Ia memperhatikan arah ombak, gerakan angin, dan posisi matahari. Dari pengamatan itu, ia menyadari perahunya tidak hanyut sembarangan. Laut memiliki jalan rahasia berupa arus besar yang menggerakkan semuanya. Kelak, para ilmuwan membuktikan pengamatan Jose benar.
Perahunya dibawa oleh arus Khatulistiwa Utara, North Equatorial Current, arus raksasa yang mengalir dari pantai Meksiko menuju barat, melewati ribuan kilometer Samudra Pasifik hingga mencapai Kepulauan Marshall. Arus ini digerakkan oleh angin pasat timur laut yang bertiup konstan sepanjang tahun. Dengan kata lain, meski tanpa mesin, tanpa layar, tanpa kemudi, perahu Jose tetap bergerak. Ia hanyut mengikuti jalur alam yang sudah ditentukan, perlahan tapi pasti menuju barat, mendekati pulau-pulau terpencil yang nyaris tak pernah disebut dalam peta wisata. Namun pengetahuan itu bukan sekadar pelajaran geografi. Bagi Jose, kesadaran bahwa laut membawanya ke suatu tempat memberi secercah harapan. Ia tidak sepenuhnya hilang di tengah kekosongan, ia sedang melakukan perjalanan yang mengikuti hukum alam. Kadang ia berkata pada dirinya sendiri, jika arus ini terus mendorongku, suatu hari aku pasti akan melihat daratan. Entah kapan, tapi aku akan sampai. Keyakinan kecil itu menjadi bahan bakar batin yang membuatnya terus hidup, meski tubuhnya semakin kurus dan pikirannya sering diganggu kesepian. Samudra masih luas, ancaman masih banyak, tetapi kini Jose tidak lagi merasa hanya terapung tanpa arah. Ia merasa seperti penumpang tak kasat mata dari sebuah kapal raksasa bernama Arus Pasifik, yang pelan-pelan mengantarnya ke takdir berikutnya. Beberapa minggu setelah hujan pertama, hidup Jose dan Cordova sedikit lebih stabil. Mereka masih lapar, masih lemah, tetapi setidaknya rasa haus tak lagi seketika membawa pada kematian. Namun laut bukanlah tempat yang ramah. Setiap hari, keduanya harus berjuang untuk mencari apapun yang bisa dimakan. Suatu siang, ketika Jose memandang ombak, ia melihat sesuatu terapung apung di kejauhan. Dengan sisa tenaga, ia mendayung perahu mendekat. Ternyata itu sebuah kantong plastik berwarna hijau yang penuh dengan sampah laut. Bagi orang lain, itu hanya limbah tak berarti. Tapi bagi Jose dan Cordova, itu tampak seperti harta karun yang dikirim dari surga. Di dalamnya mereka menemukan sepotong permen karet, setengah buah kol, beberapa wortel kecil, dan sebotol susu basi. Barang-barang itu mungkin sudah dibuang orang, tapi bagi mereka yang hampir mati kelaparan, semua itu terasa seperti jamuan mewah. Dengan penuh syukur, mereka menggigit wortel segar, merasakan manisnya sayur yang jarang mereka lihat berbulan-bulan. Bahkan susu basi pun mereka cicipi, meski rasanya aneh dan asam. Malam itu, setelah pesta kecil dari kantong plastik, Jose dan Cordova berbaring berdampingan di geladak. Mata mereka menatap langit senja yang memerah keemasan. Ombak berkilau seperti kaca, dan angin laut bertiup lembut. Untuk sesaat, mereka lupa sedang berada dalam situasi putus asa. Mereka mulai berbicara tentang rumah, tentang keluarga yang jauh. Cordova bercerita tentang ibunya, seorang perempuan religius yang selalu mendoakannya. Jose mengenang masa kecilnya di El Salvador, suara lonceng gereja, dan aroma tanah setelah hujan. Obrolan itu membuat mereka merasa manusiawi lagi, bukan sekadar dua orang yang menunggu ajal. Ada paradoks aneh di situasi mereka. Di tengah penderitaan, justru momen-momen kecil seperti menemukan wortel, merasakan air hujan, atau sekadar mengenang rumah, itulah yang membuat mereka tetap hidup. Jose menyadari satu hal, selama mereka masih bisa menemukan alasan untuk tersenyum, sekecil apapun itu, maka masih ada harapan untuk bertahan. Semakin hari, kondisi fisik dan mental Cordova makin memburuk. Tubuhnya yang dulu bugar kini mengecil, tinggal kulit membungkus tulang. Ia sering menggigil, matanya kosong, dan suaranya lemah. Jika Jose masih berusaha mencari ikan, menangkap burung laut, atau mengatur persediaan air, Cordova lebih sering terbaring, menatap langit tanpa semangat. Pada awalnya, Jose mencoba menguatkannya. Kita pasti bisa pulang, katanya berulang kali. Namun Cordova hanya menggeleng. Jose, aku sudah tidak sanggup. Laut ini terlalu luas. Kita tidak akan pernah kembali. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Jose. Ia tahu, di tengah perjuangan hidup dan mati, kehilangan harapan sama saja dengan menyerahkan diri pada kematian. Cordova mulai menolak makanan. Setiap potongan daging ikan mentah atau burung laut yang ditangkap Jose ditolaknya. Nafsu makannya hilang, tubuhnya melemah cepat. Malam-malamnya dipenuhi demam dan halusinasi. Kadang ia berbicara sendiri, memanggil nama ibunya, atau menyebut-nyebut masakan favoritnya di rumah. Suatu pagi, Cordova menatap Jose dengan mata berkaca-kaca. Jika aku mati, janji padaku kau akan menemui ibuku. Ceritakan padanya bahwa aku berjuang sampai akhir. Jose tercekat, menahan air mata.
Ia mengangguk, meski hatinya hancur. Mereka bahkan membuat perjanjian, siapapun yang selamat harus mengunjungi keluarga yang lain, agar ada bagian dari mereka yang tetap hidup dalam kenangan. Beberapa hari kemudian, tubuh Cordova benar-benar tidak sanggup lagi. Napasnya pendek, dadanya naik turun dengan susah payah. Jose menuangkan sedikit air ke bibirnya, tapi ia tak lagi bisa menelan. Dengan suara nyaris tak terdengar, Cordova berkata, "Aku lelah, aku ingin beristirahat." Lalu, di tengah ombak tenang dan langit mendung, napasnya berhenti. Ia meninggal pada usia 23 tahun, jauh dari tanah kelahirannya, di lautan yang tak berujung. Jose terpukul hebat. Ia berteriak, mengguncang tubuh sahabatnya, menolak menerima kenyataan. "Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku tidak bisa sendiri di sini." Tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin dan debur ombak yang menjawab jeritannya. Dengan hati berat, Jose menjaga jasad Cordova semalaman. Ia berbicara pada sahabatnya seakan masih hidup, berusaha mengusir kesepian yang mencekam. Namun akhirnya, ia tahu tak mungkin menyimpan tubuh itu selamanya. Keesokan harinya, dengan air mata deras, Jose menutup mata Cordova, melepas bajunya, dan mendorong tubuh sahabatnya perlahan ke laut. Ombak perlahan menelan Cordova, membawanya pergi selamanya. Sejak saat itu, Jose benar-benar sendirian. Dan kesendirian di tengah samudera bukan hanya kesepian, itu adalah ujian terberat bagi jiwa manusia. Pagi setelah badai reda, laut tampak tenang kembali, tetapi kehidupan Jose dan Cordova sudah tidak sama. Perahu kecil mereka telah kehilangan mesin, radio hancur, dan GPS tidak bisa digunakan lagi. Mereka kini hanyalah penumpang tak berdaya, dibawa kemanapun arus menghendaki. Jose segera berpikir cepat. Muatan ikan hasil tangkapan, yang awalnya merupakan sumber kebanggaan, kini menjadi beban mematikan. Berat ratusan kilogram itu membuat perahu hampir tenggelam setiap kali ombak menghantam. Dengan hati berat, ia memutuskan membuang hampir semua hasil tangkapan, termasuk beberapa jerigen bahan bakar cadangan. "Uang bisa dicari lagi," katanya dalam hati, "tapi hidup hanya sekali." Bekal yang tersisa sangat terbatas, beberapa kilogram daging kering, sedikit air tawar, dan peralatan memancing seadanya. Mereka harus mengatur semuanya dengan ketat. Jose memotong ikan kecil menjadi potongan tipis, menjemurnya di bawah matahari untuk dijadikan ikan kering. Dengan cara ini, mereka bisa menyimpan makanan lebih lama. Namun air bersih menjadi masalah besar. 2 ember kecil yang mereka bawa hanya cukup untuk beberapa hari. Laut biru di sekitar mereka terlihat indah, tapi setiap tetesnya adalah racun asin yang bisa membunuh. Ketika persediaan habis, Jose melakukan sesuatu yang hanya dilakukan orang putus asa, meminum air seni sendiri dan darah kura-kura laut yang berhasil ia tangkap. Cordova menolak pada awalnya, tetapi akhirnya terpaksa mengikuti. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Matahari membakar kulit mereka di siang hari, membuat tubuh kering seperti tanah retak. Malam datang membawa dingin menggigit, membuat mereka menggigil tanpa selimut. Kadang-kadang, Jose berhasil menangkap ikan kecil dengan tangan kosong atau menjebak burung laut yang hinggap di perahu. Setiap tangkapan adalah anugerah, setiap gigitan daging mentah adalah alasan untuk tetap hidup. Cordova, yang tak terbiasa dengan kehidupan keras di laut, mulai kehilangan semangat. Ia sering mengeluh lapar dan haus, bahkan terkadang hanya berbaring lemah sambil menatap langit. Jose berusaha membesarkan hatinya. Ia berkata, "Selama kita bernapas, selalu ada harapan." Tapi jauh di lubuk hati, Jose tahu bahwa pertarungan baru saja dimulai. Setiap pagi, mereka menatap horizon, berharap melihat kapal lewat. Namun lautan terlalu luas, dan perahu mereka terlalu kecil. Dunia terasa seakan sudah melupakan keberadaan mereka. Meski begitu, Jose tetap bertahan dengan satu prinsip sederhana, gunakan apapun yang ada di sekitar untuk bertahan hidup. Dalam kondisi di mana waktu seakan berhenti, hari-hari pertama itu menguji batas tubuh dan jiwa mereka. Dan itulah awal dari perjuangan panjang 438 hari melawan samudera. Hari-hari berlalu dengan rasa haus yang menyiksa. Bibir mereka pecah-pecah, tenggorokan terasa seperti terbakar, lidah menempel di langit-langit mulut. Air seni dan darah kura-kura hanya bisa menunda kematian, bukan benar-benar menyelamatkan. Setiap kali melihat lautan biru yang tak berujung, Cordova hampir gila karena rasa putus asa. Di mana-mana ada air, tapi tidak setetes pun bisa diminum. Lalu, pada suatu malam, awan gelap berkumpul di atas kepala mereka.
Angin bertiup kencang, udara berubah lembab. Tiba-tiba terdengar bunyi, tuk, 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 di atas permukaan perahu. Jose yang sedang terbaring lemah segera tersentak bangun. Matanya berbinar, itu bukan suara ombak, melainkan tetesan hujan. Ia berteriak memanggil Cordova. Keduanya bergegas keluar, mengangkat ember, botol plastik, bahkan membuka mulut lebar-lebar ke langit. Air hujan jatuh deras, membasahi wajah, tubuh, dan perahu mereka. Mereka menari di bawah hujan, tertawa sekaligus menangis, meneguk tiap tetes seakan itu adalah nektar surgawi. Cordova yang semula lemah, malam itu seperti hidup kembali. Ia berteriak kegirangan, menampung air dengan bajunya, lalu memerasnya ke dalam ember. Jose pun tak kuasa menahan air mata. Setelah sekian lama bertahan di tepi kematian, hujan datang seperti hadiah langsung dari Tuhan. Malam itu, mereka berhasil mengumpulkan cukup air untuk bertahan beberapa minggu ke depan. Tidak hanya menghilangkan dahaga, hujan juga memberi mereka kekuatan baru, harapan. Dalam budaya banyak pelaut di Pasifik, hujan dipercaya sebagai tanda perlindungan ilahi, sebuah restu dari langit. Dan bagi Jose, malam itu adalah pembuktian bahwa doa-doanya masih didengar. Dengan air yang cukup untuk sementara, mereka bisa kembali memikirkan strategi bertahan hidup berikutnya. Jose menatap Cordova dan berkata pelan, "Selama langit masih memberi kita hujan, kita tidak akan mati di sini." Namun jauh di lubuk hati, Jose tahu, badai besar lain, baik dari laut maupun dari dalam jiwa, masih menunggu di depan. Tanggal 16 November 2012 adalah hari yang tampak biasa bagi banyak orang. Tetapi bagi Jose, hari itu menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia sedang mempersiapkan pelayaran untuk menangkap ikan di laut lepas, sesuatu yang sudah menjadi rutinitasnya bertahun-tahun. Namun kali ini, ia merasa perlu lebih berhati-hati. Laut Pasifik, terutama di musim badai, bisa berubah wajah dalam sekejap dari tenang menjadi buas. Perahunya sederhana, panjang sekitar 7,6 meter dengan lebar 2,1 meter. Tidak ada kabin, tidak ada atap pelindung, hanya lambung kayu yang kokoh. Bagi orang luar, perahu itu mungkin tampak rapuh, tapi bagi Jose, perahu kecil itu adalah harta karun, rekan setia yang telah membawanya pulang dari banyak pelayaran berbahaya. Ia merawatnya seperti merawat keluarga, membersihkan setiap sudut, mengecat ulang jika perlu, bahkan berbicara padanya seakan perahu itu punya jiwa. Kali ini, ia menyiapkan bekal dengan cermat. 265 liter bahan bakar diesel. 60 liter air bersih. Ikan umpan, es batu, dan berbagai perlengkapan memancing. Beberapa pisau, ember, tali, hingga sebuah radio dan perangkat GPS sederhana. Seolah tak ingin ada celah untuk kegagalan. Namun takdir berkata lain. Sahabatnya Perez, yang biasanya menjadi rekan setia di setiap pelayaran, jatuh sakit mendadak. Tubuhnya melemah, tak mampu bangkit dari ranjang. Rencana Jose terguncang. Ia tahu, melaut seorang diri bukanlah pilihan bijak, apalagi ke laut lepas yang penuh risiko. Tapi ada masalah lain, cuaca. Laporan angin menunjukkan tanda-tanda badai bisa datang kapan saja. Jika ia menunda, peluang melaut mungkin hilang untuk waktu lama, dan itu berarti kerugian besar. Dalam kegelisahan, Jose akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia mencari pengganti. Pilihannya jatuh pada seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Ezekiel Cordova. Anak muda ini bukan nelayan, bahkan bukan orang laut. Ia dikenal sebagai seorang kiper berbakat di tim sepak bola lokal. Laut baginya adalah sesuatu yang asing. Tapi pemuda itu kuat, sehat, dan butuh uang. Jose menawarkan $50 untuk sekali pelayaran 12 jam, jumlah yang cukup menggoda bagi Cordova. Meski tak punya pengalaman, ia menerima tawaran itu tanpa ragu, dengan semangat khas anak muda yang masih merasa dunia bisa ditaklukkan. Pagi buta, 17 November 2012, mereka berangkat. Matahari bahkan belum terbit ketika perahu kecil itu didorong dari pantai Chiapas, Meksiko. Angin masih sejuk, langit jernih bertabur bintang, ombak kecil berkilau memantulkan cahaya bulan. Saat layar kabut pagi terangkat, perahu mereka perlahan hilang dari pandangan, menuju samudra luas. Di bibir pantai, beberapa nelayan lain melambaikan tangan, tak menyangka bahwa inilah awal dari kisah yang kelak akan tercatat sebagai salah satu legenda bertahan hidup terbesar dalam sejarah manusia. Awalnya, perjalanan Jose dan Cordova berjalan lancar. Mereka melepaskan jaring dengan penuh semangat,
Dan hasil tangkapan hari itu luar biasa. Hampir 500 kilogram ikan, mulai dari tuna, mahi-mahi, hingga beberapa hiu kecil. Wajah Cordova berseri-seri. Meskipun ini pengalaman pertamanya di laut lepas, ia merasa seperti penjelajah yang berhasil menaklukkan samudra. Jose pun puas. Dengan tangkapan sebanyak itu, ia tahu mereka akan mendapat bayaran yang cukup besar. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Langit tiba-tiba berubah muram. Awan hitam pekat menggulung dari horizon, angin berembus semakin kencang. Laut yang sebelumnya tenang mendadak bergolak. Ombak raksasa mulai menghantam perahu kecil mereka. Suara guntur menggema, seakan langit sedang marah. Jose segera menyadari bahaya. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai nelayan, ia tahu bahwa badai Pasifik bisa muncul mendadak dan tanpa ampun. Ia mencoba mengendalikan perahu, memutar haluan kembali ke daratan, tetapi angin terlalu kuat. Ombak seolah menjadi tangan raksasa yang mendorong mereka jauh dari pantai, semakin dalam ke samudra. Cordova panik. Ia menggenggam erat sisi perahu, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Sesekali ia berteriak ketakutan, lalu muntah karena mabuk laut. "Kita akan mati di sini," teriaknya berulang kali, air mata bercampur dengan air hujan. Jose berusaha menenangkan, meski hatinya sendiri penuh kegelisahan. Ia menyalakan radio untuk mengirim pesan darurat. Willy. Mesin kami rusak. GPS mati, kami butuh bantuan segera." Suara di ujung sana mencoba menenangkan, menjanjikan pertolongan. Namun hanya beberapa menit kemudian, air asin merembes ke perangkat elektronik itu. Radio meletup, lalu mati. Satu-satunya jalur komunikasi mereka hilang. Mesin perahu pun tak lagi bisa dinyalakan. Kini, mereka hanyalah sepasang manusia kecil dalam perahu kayu, terseret arus di tengah samudra Pasifik yang luas bagai tak bertepi. Hujan turun deras, menusuk kulit seperti jarum. Angin meraung, menerpa tubuh mereka hingga kaku. Perahu terombang-ambing seperti mainan di kolam raksasa. Cordova menangis terseduh, sementara Jose berpegang pada kemudi, mencoba bertahan. Ia tahu, jika ia kehilangan kendali, perahu bisa terbalik kapan saja, dan saat itu berarti kematian. Malam tiba, gelap gulita menyelimuti. Petir berkilat menerangi wajah dua pria yang basah kuyup, kedinginan, dan ketakutan. Mereka saling berpegangan, mencoba menghangatkan tubuh dengan sisa tenaga. Di detik itulah, Jose sadar, perjalanan mereka tidak lagi sekadar mencari ikan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati melawan alam. Samudra Pasifik Utara, hamparan biru yang seakan tak bertepi. Di tengah lautan luas itu, berdiri gugusan kepulauan kecil bernama Kepulauan Marshall. Tempat ini terdiri dari lebih dari 1.200 pulau dan atol karang, kebanyakan tampak seperti butiran mutiara yang terapung di atas samudra. Namun, di balik keindahannya, wilayah ini menyimpan sejarah kelam. Antara tahun 1946 hingga 1958, Amerika Serikat melakukan lebih dari 60 kali uji coba nuklir di sini. Ledakan-ledakan itu pernah mengubah langit malam menjadi terang benderang, meninggalkan luka mendalam pada alam dan manusia. Hingga kini, bayangan sejarah itu masih terasa di balik angin laut. Hari itu, 30 Januari 2014, langit Ebon Atoll tampak cerah. Pasangan suami istri lokal sedang memanjat pohon kelapa, pekerjaan sederhana yang dilakukan saban hari untuk bertahan hidup. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin khas pesisir. Segalanya terlihat tenang, sampai sebuah sosok aneh muncul dari arah pantai. Seorang lelaki berjalan terpincang-pincang, rambutnya kusut seperti sarang burung, janggut lebat menutupi wajah, tubuh kurus kering seakan hanya tinggal kulit membalut tulang. Matanya kosong, bibir pecah-pecah, kulitnya terbakar matahari. Tubuhnya gemetar seakan akan roboh kapan saja. Ia tampak bukan lagi manusia biasa, melainkan bayangan samar antara hidup dan mati. Pasangan itu terperanjat. Mereka segera memanggil seorang petugas medis setempat. Setelah diperiksa, semua orang terkejut. Pergelangan kakinya membengkak, ia mengalami dehidrasi, malnutrisi parah, infeksi kulit, dan jantungnya berdetak tak beraturan. Dokter menyimpulkan, lelaki ini seharusnya sudah tak mungkin bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti itu. Melalui penerjemah, identitasnya akhirnya terungkap. Namanya Jose Salvador Alvarenga, seorang nelayan asal Meksiko. Ia bercerita dengan suara lemah namun penuh emosi. Lebih dari 14 bulan, atau tepatnya 438 hari,
Ia terombang-ambing di tengah samudera tanpa makanan cukup, tanpa setetes air bersih, tanpa alat modern untuk menolongnya. Ia hanya memiliki perahu kayu kecil sebagai satu-satunya rumah di tengah lautan maut. Kisah ini terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa mampu menantang ganasnya lautan selama hampir 1,5 tahun? Namun di hadapan mereka, lelaki ini masih berdiri, ringkih, tapi nyata. Seperti mukjizat hidup yang baru saja muncul dari kedalaman laut. Berita tentang penemuan ini cepat menyebar. Media internasional menamai peristiwa itu sebagai salah satu kisah bertahan hidup terbesar sepanjang sejarah manusia. Tapi juga muncul keraguan, benarkah ia bisa selamat selama itu? Atau ini hanyalah cerita yang terlalu indah, atau terlalu gila, untuk dipercaya? Pertanyaan itu akan terjawab seiring kita menelusuri kembali perjalanan Jose dari hari keberangkatan, badai yang mengubah segalanya, hingga momen ia akhirnya menjejakkan kaki di Pulau Ebon. Namun satu hal pasti, di balik tatapan kosong dan tubuh rapuhnya, tersimpan sebuah kisah yang akan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Jose Salvador Alfarga lahir pada tahun 1975 di sebuah kota kecil di El Salvador, Amerika Tengah. Ia tumbuh dalam keluarga yang tergolong sederhana namun cukup berkecukupan. Ayahnya mengelola sebuah pabrik tepung kecil, ibunya seorang perempuan religius yang menanamkan nilai iman dan kerja keras pada anak-anaknya. Masa kecil Jose penuh dengan kenangan pedesaan. Suara lonceng gereja pada minggu pagi, aroma jagung bakar dari pasar kecil, dan senyum orang-orang yang hidup sederhana namun saling mengenal erat. Meski demikian, dalam hatinya selalu ada dorongan untuk pergi lebih jauh. Banyak teman sebayanya memilih merantau ke luar negeri demi mencari pekerjaan, dan Jose tidak ingin tertinggal. Ia merasa, jika tetap tinggal di kampung halaman, hidupnya hanya akan berjalan datar tanpa tantangan. Pada awal 2000-an, ia memutuskan meninggalkan El Salvador menuju Meksiko, negeri dengan garis pantai luas dan industri perikanan yang berkembang. Di Meksiko, ia menemukan dunianya yang baru, kehidupan sebagai nelayan. Pekerjaan ini keras, menantang, dan penuh risiko. Bangun sebelum fajar, menyiapkan jaring, menghadapi ombak besar, dan seringkali pulang dengan tangan kosong. Namun di balik semua itu, ada kebebasan yang hanya bisa ditemukan di tengah laut, cakrawala tanpa batas, udara asin yang menyegarkan, dan sensasi menjadi bagian dari alam liar yang tak terjinakkan. Selama bertahun-tahun, Jose semakin terampil. Ia bisa membaca arah angin, mengenali arus laut, bahkan memperkirakan cuaca hanya dengan melihat pergerakan awan. Ia bukan sekadar nelayan, melainkan pelaut berpengalaman yang tahu cara bertahan di tengah ketidakpastian samudra. Di sana pula ia bertemu Perez, sahabat sekaligus rekan kerja yang kelak menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka berdua dikenal sebagai duo tangguh di kalangan nelayan. Setiap kali turun melaut, kerja sama mereka begitu kompak. Perez mengendalikan jaring, Jose mengatur arah perahu. Tak jarang, hasil tangkapan mereka lebih banyak dibanding kelompok lain. Kehidupan keras di laut membuat persahabatan itu terjalin lebih erat daripada sekadar rekan kerja. Mereka seperti saudara. Namun, laut tidak selalu bersahabat. Nelayan di pantai Pasifik Meksiko sering menghadapi badai mendadak, arus liar, bahkan terkadang perompak. Disinilah Jose ditempa untuk selalu siap dengan kemungkinan terburuk. Baginya, laut adalah sekolah kehidupan, penuh pelajaran tentang kesabaran, keteguhan, dan juga kerendahan hati di hadapan kekuatan alam. Walaupun pekerjaan ini berat, Jose tidak pernah menyesal. Laut memberinya nafkah, kebebasan, sekaligus ujian yang membuatnya semakin kuat. Namun siapa sangka, pengalaman dan keahlian yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun itu kelak akan menjadi bekal utama dalam menghadapi perjuangan hidup mati terpanjang dalam sejarah modern.